Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha ila makan wa ihtazu bi khususati al-hadrati Syekhul Imam Al-Awwal ila hadrati Syekhul Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti nafa'anallahu bihi bi 'ulumihima fid din wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahu lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'alal kawakib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu bermula ini adalah bab yang ketiga. Fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim, tentang keutamaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. An-Atha'i an Jabir bin Abdillah qala. An-Atha'i diceritakan dari sahabat Atha, an Jabir bin Abdillah, dari sahabat Jabir bin Abdillah. Qala, beliau berkata, lamma nazala Bismillahirrahmanirrahim harabal ghaimu ilal masyriqi wa sakanat ar-riyah wa hajal bahr. Lamma nazala, ketika turun apa Bismillahirrahmanirrahim, kalimat daripada Bismillahirrahmanirrahim.
harabal ghaib, maka berlarilah yang namanya awan, ilal masyriqi, ke arah timur, wa sakanat ar-riyah, dan angin menjadi tenang, wa hajal bahru, sementara lautan menjadi berombak, wa asbat al-bahari bi'adaniha, sedangkan hewan-hewan memperhatikan dengan telinga-telinga mereka, wa rujiman asyayatinu minas sama, dan yang namanya setan-setan itu dilempari dari langit. Wa halafallahu azza wa jalla bi'izzatihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi kekuasaannya, la yusamma ismuhu ala syarri illa syafa, la yusamma, tidaklah disebutkan, ismuhu, nama daripada Allah azza wa jalla, ala syarri, atas orang yang sakit, illa syafahu, kecuali Allah menyembuhkannya, wala yusamma ismuhu ala syai'in, dan tidaklah disebutkan namanya atas sesuatu, illa baraka fihi, kecuali dia memberkatinya. Wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhala jannah, barang siapa yang membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka dia masuk surga. Dzakara sayyidi asy-syaikh Abdul Qadir Al-Jilani telah menyebutkan pada ini keterangan tuan saya, guru saya, nyatanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini salah satu daripada kalimat yang disampaikan Allah dari Jabir bin Abdullah, menyatakan riwayat ini diambil daripada tuan guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Fadilah, keutamaan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau katakan waktu yang namanya ini kalimat Bismillah diturunkan dari langit, yang namanya awan bergerak ke arah timur, sementara yang namanya angin menjadi tenang, lautan kemudian berombak, sementara yang namanya hewan-hewan selalu mendengarkan ini kalimat, nyimak dengan telinga-telinga mereka. Setan yang ada di langit sudah mulai dirajam, dilempari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang namanya setan tidak bisa lagi mencuri dengar kabar daripada langit. Ya, kenapa kok setan tidak bisa mencuri dengar kabarnya langit? Karena munculnya ini kalimat Bismillah menjadikan kekuatan
setan lemah. Dulu ya Pak ya, sebelum ayat ini turun, yang namanya Ajajil, kita nyebutnya iblis, beserta dengan pasukannya selalu mencuri dengan kabarnya langit. Maksudnya kabar langit, khobar tentang kodok dan kodarnya manusia, rezekinya orang ini bulan bin bulan berapa, nanti bahagianya kapan, dia sengsara dapat bala ujian dari Allah kira-kira kapan, ya, siapakah nanti yang akan jadi jodohnya, siapa nanti yang jadi anaknya. Nah itu semuanya sudah terekam di mana? Lauhul Mahfuz. Sehingga kabar tentang kodok dan kodar dicuri, termasuk segala firman Allah yang hakikatnya diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum Bismillah turun. Ini yang namanya Ajajil kuat, ya, tembus. Makanya mereka bekerja sama dengan para dukun, mendatangi orang-orang yang lemah iman, berharap mereka pertolongan kepada setan. Ya, dukun bekerja sama, minta, Ajajil, saya pengikutmu, ya, tolong kabarin ini bulan bin bulan, siapa namanya, bagaimana cara lemahnya, apa yang dilakukan untuk menghancurkannya. Itu kabar langitnya bocor, ya. Begitu turun Al-Qur'anul Karim, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat yang masuk dalam kategori Al-Quran, diturunkan hanya kepada dua nabi, yang lainnya enggak. Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, terus sampai dengan Nabiullah Isa, enggak ada kalimat Bismillah yang diturunkan kepada mereka. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, unzilat alayya ayat lam tunzil ala nabiyyin ghairi Sulaiman bin Daud wa ghairi. Diturunkan kepadaku satu ayat yang tidak pernah Allah turunkan kepada nabi yang lain kecuali cuma satu, yaitu Nabi Sulaiman. Kapan itu Nabi Sulaiman diturunkan ayat Bismillah? Waktu menaklukkan seorang raja perempuan, ya, namanya Ratu Bilqis. Ya, merupakan bala tentara daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikuasakan oleh Allah dengan ilmu. Tidak ada makhluk hewan melata di daratan ataupun di lautan. Yang ada di udara, Nabi Sulaiman paham bahasanya. Semut dengar, semut, masya Allah. Oh, itu Nabi Sulaiman. Hudhud nggak kelihatan, ya, mereka datang biasanya itu
sujud kepada Allah bersama-sama. Kata Nabi Sulaiman, aina Hudhud, mana ini Hudhud? Gak kelihatan. Kalau seandainya dia nggak datang dengan alasan yang syar'i, saya akan menghukumnya. Maka Hudhud datang menceritakan kepada baginda Sulaiman, ada kerajaan raja yang dipimpin oleh seorang ratu negeri Saba. Ini ratu menyembahnya bukan Tuhan Allah, tapi menyembah matahari. Ya, ada yang bilang katanya menyembahnya api, Majusi. Maka Nabiullah Sulaiman mendengarkan ini perintah, Allah turunkan ayat, tulis. Kata Nabi Sulaiman, tolong surat ini nanti bawa ke Ratu Bilqis. Ya, kamu yang tahu Hudhud, masukkan surat ini ke kamarnya. Kamu gak bisa tebak. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa'tuni muslimin. Ya, itu Nabi Sulaiman di Al-Quran dinyatakan. Ya, beliau menulis kalimat surah yang dikhususkan kepada Ratu Bilqis untuk sujud kepada Allah, taat kepada Nabi Sulaiman, ajakan beriman kepada Tuhan. Ayo, mau enggak? Kalau enggak mau, nanti kerajaan akan dihancurkan. Akhirnya kisahnya kita dengar dulu ya, bagaimana Ratu Bilqis kerajaannya kemudian dipindahkan oleh baginda Nabi Sulaiman hanya dengan sekejap mata. Ya, itu dulu adanya di Nabi Sulaiman. Nah, setelah Nabiullah Sulaiman, turunlah bismillah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, man arada ayyuhiya sa'idan aw yamuta syahidan falyakul inda kulli ibtida'in bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang ingin hidup penuh dengan kebahagiaan, bapak hidupnya susah, hatinya sedih mulu, nggak tahu kenapa itu ya, duitnya kurang, dapat rezeki tapi duitnya kurang, ya mungkin bukan duit punya bini, tapi kayaknya nggak soleha, punya anak ngeselin, punya tetangga lah kok gitu. Ya, banyak yang bikin orang sedih, banyak apa ya? Apa gue yang sedih? Kata Nabi, siapa orang yang menginginkan hidup disertai dengan kebahagiaan, sa'i. Ya, sa'i. Siapa namanya? Nama saya Sa'i. Berarti orang yang bahagia. Kalau ingin bahagia, au yamuta syahidan, atau mati syahid. Ya, ini udah tujuan utama kita. Hidup bahagia. Kalaupun memang harus wafat, meninggal dunia, matinya mati syahid, falyakun inda kulli ibtida'in, maka ucapkanlah ketika mengawali tiap-tiap sesuatu
Bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat Bismillah. Bahagia, ya kata Nabi, nanti di akhir hayatnya disebut syahid. Kenapa tuh syahid? Karena kalimat Bismillah selalu menghadirkan Tuhan kita, Sang Pencipta alam semesta, dalam kehidupan. Bapak mau ngapa-ngapain gak pernah ngelupain Allah. Saya kasih contoh, Bapak minum, ya Bapak bilang, ini saya mau mengawali sesuatu. Yang saya awali adalah minum. Ini awal. Kok Bapak gak baca bismillah? Apa yang diminum masuk ke dalam badan kita tidak disertai dengan doa, tidak disertai dengan keberadaan Tuhan kita, bahwa ini adalah karunia Allah. Maka saat orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jadilah air yang masuk disertakan dengan asma-Nya Allah. Ya, tadi dikatain, siapa yang nyebutin Bismillah kok ke dalam ini air, bacain Bismillah. Andai kata punya niat untuk menyembuhkan penyakitnya hilang dengan asbab Bismillah. Ya, ada orang sakit diucapkan kalimat Bismillah, yakin. Kita mah kadang-kadang kalimat ini Bismillah anggapannya sepele, ambokan cuma Bismillah doang, hilang bisa membuat yang sakit. Justru Bismillah itu doa. Bapak nyebutin yang sakit, mana yang sakit itu, pegang bagian yang sakit itu, kemudian ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Niat dengan menyebut nama, ya Allah, saya sebut kesakitnya saya, mudah-mudahan Engkau sembuhkan ini penyakit. Engkau yang menciptakan, Engkau pula yang menyembuhkan. Nah kita buka apa ya? Kadang-kadang Bismillah ya, bukan kepala panjang, kenapa kalau panjang? Karena kita tidak disertai dengan keyakinan. Pertama, dua, tidak istiqomah untuk melafazkannya. Al-istiqomah ainul qara'ah. Orang kalau udah istiqomah melazimkan Bismillah, saat dia butuh kalimat itu memberikan dampak terhadap dirinya, maka kalimat itu datang disertai dengan yang tajam. Ya, Bapak pernah buang air? Pernah ya? Kayaknya tadi sehari udah buang berapa kali? Bapak bilang begini, saya buang air besar, buang air kecil, ke lubang toilet. Saya siram sekali. Apa yang terjadi? Langsung hilang ya kotorannya? Kagak, siram sekali, biar dan itu kotoran pecah, tapi belum masuk. Siram lagi, ambil
ciduk air yang kedua, biar mulai bergerak, terpecah. 20% masuk ke lubang. Bapak jangan putus asa, ambil air lagi, siram lagi, biar apa yang terjadi? 80% hilang. Air kencing yang tadinya warnanya kuning berbusa, mungkin gitu. Kok disiram sekali udah akan tiba-tiba bersih, tapi disiram 3 kali, 4 kali, 5 kali bersih kembali. Nah itu air yang kotor, tidak dengan kalimat thayyibah, kalimat yang super bagus, kalimat yang penuh makna, kalimat yang penuh dengan kebaikan. Al-Quran sampai dituliskan tiap hurufnya dengan ini kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bapak baca surah An-Nas di Al-Quran itu pasti ada Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Al-Quran ada pakai bismillah. Al-Quran yang mulia, lah kok masih pakai bismillah? Lagi mana dengan yang kagak mulia? Kok dibacain bismillah? Apa yang terjadi nanti? Persis kayak air kotor disiram, siramnya nggak cuma sekali, berkali-kali. Yang kotor itu imam, bapak di mana-mana mulutnya harus melazimkan kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya Pak ya. Lah kalau nggak pernah dilazimkan gimana? Ya kurang. Nanti kalau bahasa kita mah tajuknya itu masih belum seberapa. Ya, tapi kalau udah dilazimkan, mau ngapa-ngapain minimal bapak nggak perlu baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu ngelakuin sesuatu aja, pegang HP, Bismillahirrahmanirrahim, buka, diklik Facebook, muncul insya Allah yang bagus-bagus. Kenapa? Karena diawali dengan bismillah. Yang porno hilang, gak bakal lewat di beranda kita. Karena bismillah. Ya, megang WA, buka aplikasi WA-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nggak ada caci maki, dijaga. Kita pakai ini kalimat untuk buka sesuatu, Allah jadikan sesuatu itu penuh berkah. Wala yusamma ala syai'in illa baraka fi. Tidaklah disebutkan nama daripada Allah atas sesuatu melainkan sesuatu itu bertambah barokah. Apa barokah? Izdadul khair, semakin bertambahnya kebagusan. Gitu ya Pak ya. Lagi main judi, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo pasang. Ya, gede apa kecil ini, gede apa kecil. Ya, main apa tuh? Gede kecil main apa? Gak apa ya? Main koprok. Ya Allah. Begitu bismillah, istighfar, hatinya dileputin. Tiba-tiba nampak bayangan orang-orang terkasih yang kecewa dengan sikap kita, ngegetar hati kita. Ya Allah, ini kenapa saya baca bismillah hati saya kok jadi takut? Ya karena awalnya bismillah. Ya, jadi Malik Budiman gitu. Malik
penjudi budiman. Kalaupun mabok, pemabok budiman. Kenapa? Selalu ada dalam penjagaan Allah. Kalimat ini Pak, masuk gede pengaruh. Jangan dikata, pun hanya sekedar bismillah. Wa man qara'aha dakhalal jannah. Siapa orang yang membaca ini kalimat bismillah, sungguh kalimat ini bismillah bisa memasukkan orang ke dalam surga. Ya, hebat, ya, hebat. Kata Habib ulama, dulu ada Sunan Kalijaga. Bapak pernah dengar kan kisahnya ya? Kita bahas sedikit ini. Sunan Kalijaga, beliau adalah Raden Syahid, anak daripada Adipati Tuban. Biasanya beliau disebut dengan Syekh Malaya, punya guru namanya Sunan Bonang. Ceritanya gimana? Sunan Kalijaga, Raden Syahid senengannya rampok, cuma duitnya buat rakyat yang susah. Kita nyebutnya Robin Hood. Ya, ketemu sama Sunan Bonang. Lah ini Sunan Bonang lagi megang tongkat. Tongkatnya berubah jadi emas. Ngelihat itu tongkat, ya, diambil oleh Raden Syahid dengan paksa. Sunan Bonang jatuh. Kata Sunan Bonang, lah jangan ngambil tongkat saya anak muda. Jangan, ini mah tongkat buat saya jalan. Tapi ini emas. Saya senang ini main emas. Mau saya kasih sama fakir miskin. Daripada emas ngambil dari tongkat saya. Gimana kalau seandainya ada pohon kelapa? Ini kelapa, pohonnya ini memang liar. Kalau mau, itu aja ambil. Ditunjuk kelapa jadi emas. Ya, Sunan Sunan Kalijaga, Raden Syahid. Begitu melihat pohon berubah jadi emas, pikir, ini bukan orang sembarangan. Ya, ini kiai, di atasnya kiai, ulama. Kalau begitu, saya jangan mau ngambil yang ada di kelapa. Saya udah dapat ilmunya, jadi muridnya harus seperti dia. Lah jangan cuma ngambil yang remeh. Astagfirullahaladzim, guru, izinkan saya diangkat menjadi murid. Saya kagak jadi ngambil pohon kelapa. Tongkat kalah. Ya udah, kalau mau diam di sini. Ini tongkat saya kasih nama kamu. Saya titip di sini, jangan di tongkat. Ya, jangan kemana-mana sebelum saya datang lagi. Akhirnya Raden Syahid, Pak, itu katanya nungguin tongkat. Gurunya Sunan Bonang perginya ke seharian. Dia masih Ustaz Jamal nungguin. Mana-mana tuh. Ustaz mau keluar Ustaz. Ya. Ini tongkat. Nungguin sih. Lalu nungguinnya nggak cuma sehari. Ada yang bilang katanya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sunan Bonang udah lupa. Ya, begitu lewat ke sebuah jalan, lah gini ada santri saya ini lagi pengen ngarepin jadi murid, suruh nungguin tongkat, orangnya masih ada kan? Didatengin, lah udah berjenggot. Tadiannya memang tipis kayak saya. Bener, kumisnya kagak ada. Hilang, jadi muda 20 tahun. Masya Allah, muncul lagi kumis, muncul lagi
tongkatnya di dekat kali, makanya disebut Sunan Kali Jaga. Ditanya sama gurunya Sunan Bonang, ngengkel banget ya, pengen jadi murid, emang pengen belajar apa sih? Saya pengen belajar satu ilmu guru. Ilmu apa kamu pengen? Ilmunya para wali, ilmu di atas ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu titik bab. Ilmu titik bab. Ada huruf alif ba ta sa. Tapi Al-Quran diturunkan dengan satu ayat yang istimewa, Bismillahirrahmanirrahim. Diawali bukan dengan huruf alif, tapi huruf ba. Guru ajarin saya ilmu ini. Ini huruf titik ba. Ini ilmu, segala ilmu. Ajarin saya. Gitu. Makanya ya dalam sejarah tasawuf ada ilmu yang disebut titik ba. Apa itu? Bi kana maka biyakun maya. Bi kana maka dengan sebab aku kata Allah adalah sesuatu yang ada. Bi kana maya dengan sebab aku adalah apa yang akan ada. Itu berubah. Segala sesuatu tidak akan wujud kecuali dari satu titik. Bapak kalau nulis huruf alif, ya, itu kan dari atas ke bawah. Itu dari mana asalnya? Dari titik dulu. Dari titik satu baru muncul ilmu. Dasar utamanya ilmu adalah satu titik. Itulah ilmu hakikat, ilmu mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Terbang. Apa? Yang ada meja. Ya. Ini tinggi Pak ilmunya, Masya Allah. Ya. Makanya betul zaman dulu orang kalau nyari ilmu nggak sembarang. Ya, walaupun hanya dengan satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ini kalimat yang menjadikan orang yang mengucapkannya dimasukkan ke dalam surga. Yang diucapkan jadi berkah, yang sakit sembuh. Coba ya, mudah-mudahan pulang dari sini ada ayat di depan Bapak. Siapin satu gelas, Bapak mengucapkan ini doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa ya? Pada begitu diminum. Begitu diminum, Bapak ucapkan ya ma'ul jamzam yaqra'u salat. Air jam-jam nyampein salam sama kamu. Ini air pasti sumbernya dekat sama jam-jam. Abang iya, jauh dari jam-jam. Air paling mulia di muka bumi jam-jam. Air jam-jam kirim salam buat kamu. Nih lagi sakit, baca Bismillah, sembuh dengan irodah Allah. Sembuhin saya, yang nyembuhin Allah. Tapi yang ngasih gas, ngasih sebab air. Bapak haus, tiba-tiba minum. Yang bikin Bapak hilang haus air apa Allah? Allah. Tapi sebabnya dari air. Bapak makan kenyang? Kenyang.
Berarti yang dinyanyiin apa? Allah, bukan makanan. Karena nanti ada saatnya orang gak perlu makan tapi dikenyangin sama Allah. Ada gitu. Ada orang gak pernah minum tapi gak pernah ngerasain haus sepanjang hidupnya. Kenapa? Dikasih minum sama Allah. Jadi jangan kira ini sumber dari dahaga kita. Jangan. Ini mah asbab. Kalimatnya adalah kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya Pak ya. Insyaallah berkah mau ngapa-ngapain ucapkan bismillah ya. Kata Nabi dalam hadis yang lain, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang memiliki kebagusan tidak diawali dengan kalimat bismillah, maka dia menjadi terputus. Al-aqta qalilul barakah, sedikit berkahnya. Makanya mau ngapain bismillah, bismillah. Ya Pak ya. Nulis bismillahirrahmanirrahim, berangkat kerja bismillahirrahmanirrahim, pakai sedang bismillahirrahmanirrahim. Dijaga, nanti dijaga. Kadang-kadang kita nggak baca bismillah, akhirnya setan pada datang. Makanan kita dimakan sama setan. Bini kita tidur, ternyata udah ditidurin duluan sama setan. Emang begitu. Ya, di mana seorang suami mendatangi istrinya tidak diawali dengan kalimat doa, maka yang menggauli istrinya disertai dengan setan. Makanya kita doa. Berdua anak Nabi ini catat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahin nama doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kata bininya, ya wes. Doa kayak begitu. Habis yang binimu bacanya kayak gimana? Yang bener apa doanya? Doa makannya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setannya kita makan sekalian. Ya. Ya minimal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tuh, ulama-ulama kita ngajarin insyaallah. Ya, ada seorang ulama yang terakhir kisah sedikit. Nanti kita tutup dengan ada seorang ulama yang terkenal mengarang sebuah kitab namanya Akhlaq lil Bani. Ya, tiba-tiba orang tuanya ditanya, ya Syekh, punya anak alim yang luar biasa, sampai ngarang kitab namanya Akhlaq lil Bani. Ini rahasianya apa wahai tuan? Tuan punya, saya itu ketemu bini gak pernah yang jelek, pasti yang bagus-bagus. Maksud guru gimana? Kalau mendatangin bini itu sesudah memandang wajah guru, sesudah ta'lim, sudah belajar, sudah zikir, sudah datang maulid, sudah taklim majelis-majelis ilmu. Buat saya datangin bini saya, bismillah. Begitu masuk, bismillah. Lah itu yang nampak di pikiran saya itu wajah guru saya. Megang istri saya yang wajahnya nampak itu di pikiran saya itu guru saya.
yang wajahnya adem, yang wajahnya soleh, yang wajahnya zikir, ingetin kita apa akhirat, takut apa namanya neraka, senang sama ibadah. Kalau ketemu orang kayak begitu enak, luar biasa. Ya Allah, baru saya berdua anak bini saya lahir, anak saya yang ini nih, yang ini ulama. Oh begitu. Nah kita mah beda. Dan kenapa bini nonton dulu, nonton apa? Kayak gini. Ya minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam min abdin, tidak ada seorang hamba yang berucap Bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan, melainkan syaitan akan segera meleleh, ya. Kama yalubur rasul ala nari, sebagaimana timah meleleh di atas api. Bapak baca bismillah, yakin kan begitu? Nabi ya Allah, ya. Tidak ada seorang hamba mengucapkan kalimat bismillah, setan andai kata ada di tempat itu mengganggu dia, itu setan meleleh. Yang tadinya gede, kecil, meleleh. Sebagaimana timah terkena yang namanya air. Ya, masya Allah, dilelehkan, ya, sama api, airnya panas, timah meleleh. Setan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kabur, ya, setannya ini, kayak ya, jarang-jarang kalau diucapinnya, ya. Lagi-lagi mudah selalu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, para bapak, ini masih banyak hadisnya, ya. Insyaallah perkenalan mulianya kalimat Bismillah. Nanti kita perdalam lagi apa yang bisa dilakukan untuk bacaan Bismillah. Ustaz, rumah saya kepalingan dulu, CCTV kalau punya, mau beli mahal. Gimana ini? Ada nggak yang bisa ngilangin maling? Ada. Bismillah. Tapi nggak sekarang. Kapan-kapan lagi ya. Pertemuan berikutnya kita istiqomah. Yang penting pulang hari ini mau ngapa-ngapain baca Bismillah. Gitu Pak ya? Iya, yang bagus-bagus. Baca Ustaz bagaimana